Oke, biasalah ya, kita kan, ini ya, apa namanya, tak punya akun yang premium ya. Go. Aduh, aduh. Oke, jadi apa namanya, tampaknya nggak kelihatan ya, tadi saya nulis di papan tulis. Intinya ekonomi konvensional itu limited limited resource, ya menurut mereka, dan unlimited wants. Keinginannya nggak terbatas. Nah, sedangkan kalau menurut pandangan ekonomi Islam, menurut pandangan ekonomi Islam itu sebaliknya, ya sebaliknya, ya. Jadi bukan resource-nya yang limited, tetapi wants-nya itu yang harus di limit. Keinginannya harus di limit, sedangkan resource-nya itu menurut Islam sebetulnya sudah unlimited, nggak ada batasnya. Begitu. Kebalikan dari ekonomi konvensional. Ya, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah di dalam Islam keinginan manusia itu harus dibatasi. Ya, kalau dituruti memang nggak ada habisnya, ya kan? Nabi bilang manusia itu kalau dituruti satu gunung emas saja nggak cukup, pasti dia minta 2 gunung. Nah, gitu ya. Itulah kenapa dalam ekonomi Islam kita mengenal konsep nggak boleh mubazir, ya kan? Kemudian nggak boleh eh, terlalu mewah, nggak boleh, ya toh. Terus harus berbagi, harus zakat. Nah itu namanya dalam ekonomi Islam. Terus resource-nya unlimited kalau menurut kita, ya. Sumber daya alam itu nggak terbatas. Kok bisa Pak? Nah kan gitu ya. Jadi begini, dulu ya dulu ada seorang tokoh ekonom yang berpendapat bahwa suatu saat nanti manusia itu akan kelaparan. Nah ya, suatu saat nanti manusia akan kelaparan. Teorinya siapa? Oh, Malthus, Malthus. Nah, saya baru ingat sekarang. Tadi pagi di kelas pagi saya lupa. Malthus, nanti kamu cari. Ya, Malthus, teorinya Malthus. Suatu saat nanti manusia itu akan kelaparan. Kenapa kok bisa begitu? Karena manusianya makin banyak, lahan pertaniannya semakin sempit. Akhirnya suatu saat nanti akan kelaparan. Nah, menurut ahli ekonomi zaman dulu begitu ya. Ternyata sekarang ada nggak orang mati kelaparan? Kan gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian bilang, oh ada Pak, ada loh itu di berita yang mati kelaparan. Nah nanti kalian cari ya. Sebetulnya jarang sekali atau hampir nggak ada orang yang mati kelaparan. Kalaupun ada, jadi dulu itu pernah ada, saya carikan ya, ada namanya Pulitzer, ya Pulitzer. Nah, itu Pulitzer itu adalah ibaratnya kalau aduh sinyalnya hilang lagi di sini ya. Ibaratnya kalau Nobel, nah Nobel itu kan dalam bidang ilmu pengetahuan ya. Pulitzer itu adalah penghargaan bergengsi bagi fotografer. Nah, kalau menang Pulitzer itu berarti sudah keren sekali gitulah ya pokoknya ya. Nah, itu ada salah satu foto yang menang Pulitzer itu, fotonya itu adalah tentang seorang anak kecil yang hampir mati kelaparan ya.
saking saking susahnya, saking nggak ada minuman, nggak ada makanan, akhirnya dia minum air kencing sapi. Ya. Nah, dan foto itu menjadi pemenang Pulitzer. Nah, keren kan ya? Kayaknya keren gitu ya. Nah, tetapi ternyata yang memfoto itu nanti kalian browsing ya, yang foto itu juru fotonya itu justru bunuh diri setelah dapat hadiah. Kenapa? Karena dia tekanan batin. Ya, tekanan batin kenapa? Karena di sekitar anak-anak yang hampir mati kelaparan itu, di sekitarnya itu ternyata banyak orang-orang kaya, ya, yang cuma nonton doang. Ya, jadi ada orang-orang kaya yang cuma nonton doang. Harusnya kan bisa kasih makanan, kayak kasih apa, minuman, enggak. Nonton doang. Termasuk dia, ya kan? Dia datang cuma foto doang, ya kan? Enggak ngasih makanan, enggak ngasih apa. Nah, akhirnya dia dapat penghargaan, menang, tekanan batin, bunuh diri dia. Artinya apa? Artinya sebetulnya sumber daya alam itu enggak kurang. Tetapi yang bikin orang mati kelaparan itu adalah karena keserakahan manusia yang lain yang mengambil rezekinya orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke teori Malthus tadi ya. Kan Malthus bilang, nanti akan ada kelaparan tuh, manusia mati kelaparan. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang tidak terbukti teori itu ya. Kenapa? Karena Allah walaupun mungkin orang beranggapan bahwa sumber dayanya terbatas, tetapi Allah menganugerahkan sesuatu yang sangat cerdas namanya otak manusia. Ya, kalau kalian tahu kecanggihan bioteknologi ya, dulu itu yang namanya jagung itu satu pohon cuma tumbuh satu biji. Ya, nah dengan bioteknologi sekarang jagung itu tongkolnya 2, ya. Satu pohon jadi 2. Bayangkan dengan luas tanah yang sama, yang tadinya cuma 1 jadi 2, kan jadi 2 kali lipat, ya. Ada lagi misalkan padi itu dulu sekali panen lama, ya. Sekarang setahun itu bisa panen 2-3 kali, ya. Dulu kelapa itu tingginya di atas rumah, di atas gedung ya. Yang mau ngambil kelapa harus ini apa namanya punya ilmu kebal paling enggak ya. Soalnya biasanya enggak pakai pengaman itu ya, manjat sampai atas itu ya. Nah sekarang ada kelapa hibrida namanya. Yang tingginya cuma sak kalian, paling kalau masih ketinggian pakai kursi itu, pakai kursi, berdiri di atas kursi, langsung bisa kepetik kelapanya. Ya, nah itulah yang dianugerahkan Allah ya, otak manusia yang sangat canggih. Jadi nggak ada kelaparan itu ya. Resource yang diberi Allah itu sudah lebih dari cukup. Kalau ada yang kesusahan, kelaparan itu karena ada manusia yang mengambil rezekinya manusia yang lain. Ya, kan Allah sudah berjanji ya di dalam Al-Quran bahwa burung itu ya, kalau pagi burung itu berangkatnya lapar, pulangnya itu kenyang. Nah, itu burung ya. Manusia harusnya bisa lebih canggih dari itu. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini baru slide pertama. Ya. Minggu depan tak kasih tugas presentasi ya. Nanti PJ tanya ke kelas pagi ya, tanya ke kelas pagi, tak kasih tugas tadi yang anak kelas pagi sama nanti yang kelasmu ya. Oh, ya, Oke, kita lanjutkan. Lanjut ke slide kedua. Need, wants, and factor of production. Nah, sesungguhnya Allah menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi untuk manusia. Oh, binatang ternak, bulu untuk menghangatkanmu dan sebagiannya untuk kamu makan, ya kan? Ada tanaman, zaitun, kurma, anggur, buah-buahan.
Luar biasa ini ya. Semuanya diciptakan untuk manusia menurut Islam ya, menurut Islam ya. Karena kalau menurut agama lain belum tentu ya. Ada juga yang berpendapat di agama lain bahwa binatang tertentu nggak boleh dimakan. Nah, misalkan ya, ada binatang yang disucikan. Nah, seperti itu. Kalau kita secara umum binatang itu diciptakan untuk manusia ya, untuk dimakan, ditunggangi, diambil kulitnya itu untuk manusia semua. Wahai hambaku, jika engkau berkeinginan, aku juga memiliki keinginan. Jika engkau sandarkan apa yang engkau inginkan padaku, maka aku cukupkan apa yang kau butuhkan. Namun jika tidak, maka aku berikan keletihan dan kesengsaraan. Sesungguhnya apa yang terjadi adalah apa yang aku inginkan. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu ini ya, apa? Perkataan Allah yang tidak ada di Al-Qur'an, tapi disampaikan oleh Nabi. Artinya apa sih di sini? Artinya adalah kalau goal kita itu duniawi, maka kita akan merasa letih dan sengsara, capek ngejar duniawi itu ya. Tetapi kalau goal kita adalah keridhaan Allah, gitu ya. Kayak para kiai, para alim ulama, ya, itu tujuannya kan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Maka dunianya datang sendiri ya. Jadi dunianya beratnya rezekinya itu datang sendiri, nggak usah dicari. Norma-norma dalam Islam. Nah, itu ada istilah namanya zuhud dan qanaah itu di lingkaran yang paling tengah itu ya. Jadi kan kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, ya toh? Aslinya kebutuhan kita itu enggak banyak, tetapi yang bisa membuat kebutuhan hidup kita membengkak itu ya. Nah, aslinya ini gambarnya kok kualik ya. Nah, sebentar, kenapa jadi kualik begini ya? Nah, ya. Jadi aslinya kebutuhan kita itu sedikit, tetapi keinginan kita lah yang membuat biaya hidup itu membengkak. Nah, itulah kenapa Islam mengajarkan ini zuhud dan qanaah. Zuhud itu adalah mengurangi cinta dunia. Jadi cinta keduniaannya dikurangi, lebih mencintai akhirat. Sedangkan qanaah itu adalah kalau orang Jawa bilang itu nerimo ing pandum ya. Kalau kalian bukan orang Jawa, tanya temanmu yang Jawa. Ya, nerimo ing pandum itu berarti menerima apa yang pandum. Pandum itu yang diberi ya, yang diberi oleh Allah ya. Artinya qanaah itu yaitu menerima rezeki apa yang diberi oleh Allah gitu ya. Jadi hatinya itu serba cukup gitu ya, tidak berkeinginan yang berlebihan. Nah, seharusnya orang Islam itu begitu idealnya ya. Tapi untuk bisa sampai ke level ini juga enggak gampang ya. Nah, biasalah manusia itu kan punya hawa nafsu ya. Sehingga pasti pengen yang lebih ya gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi definisi ekonomi dalam Islam apa? Mempelajari segala perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidup
Kalau azan itu kan hayya 'alas shalah, habis itu hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alal falah kan begitu ya. Atau mari menuju ke, bisa diartikan kemenangan, bisa juga diartikan ini apa? Kedamaian, kesejahteraan dunia akhirat. Hayya 'alal, tujuannya adalah untuk itu. Nah, selanjutnya ini kurang berapa menit lagi ya? Masih lama kan ya? Maksudnya Zoom-nya mati ini ya. Iya, masih lama. Nah, oh kualik lagi ya, kualik. Nah, jadi begini ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya ilmu ekonomi konvensional atau yang dari barat itu lebih cepat berkembangnya. Ya, jadi misalkan begini contohnya. Tadi saya kasih contoh ke anak-anak kelas pagi tadi ya. Jadi dulu itu ada yang namanya sekularisasi. Ya, apa itu sekularisasi? Berpisahnya antara ilmu pengetahuan dengan agama. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, sejarahnya adalah nanti kalian cari ya, ada Galileo Galilei menemukan teropong. Nah, habis itu dengan teropongnya itu dia menemukan bahwa bumi itu bunder ya atau bulat. Nah, gitu ya. Nah, sementara pada saat itu kekuasaan ya, kekuasaan dipegang oleh agama mayoritas tertentu begitu, dan mereka mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah, ya, bumi itu datar. Nah, kemudian Galileo Galilei karena melawan otoritas keagamaan yang besar di negara tersebut, akhirnya dihukum. Nah, sejak saat itulah ilmu pengetahuan dan agama itu seperti terpisah begitu ya, ada dikotomi antara science dan religion. Biasanya saya bahas ini di kelas filsafat ilmu ya. Biasanya saya bahas di kelas filsafat ilmu. Saya nggak tahu kalian sudah dapat atau belum. Nah, oleh karena itu, kalian pasti tahu teori supply and demand. Ya, nah, teori supply demand itu siapa yang menggerakkan supply dan demand? Nah, Adam Smith bilang siapa? Siapa yang menggerakkan supply and demand? Adam Smith bilang siapa? Ada yang tahu? Atau ini pada tidur? Atau bagaimana ini? Ayo, ada yang tahu? Istilah apa yang dipakai Adam Smith untuk mengatakan sebuah kekuatan yang menggerakkan supply and demand? Masa nggak ada yang tahu? Ini calon guru ekonomi loh ya. Kekuatan apa yang menggerakkan supply and demand? Menurut Adam Smith. Ayo. Ayo apa? Ayo. Invisible hand bukan, Pak? Betul sekali. Ya, invisible hand. Saya nggak tahu ya, mungkin karena beliau masih sekuler itu tadi ya, terpisah antara agama dan
ilmu pengetahuan sehingga beliau terlalu gengsi untuk mengatakan bahwa itu Tuhan, atau jangan-jangan pada saat itu ateisme berkembang pesat sehingga tidak mengakui adanya Tuhan. Makanya ditulisnya invisible hand, tangan yang nggak kelihatan, gitu ya. Padahal kalau menurut Islam dulu pernah tuh Rasulullah diminta oleh ya Nabi tolong turunkan harga, gitu ya. Tapi Nabi bilang jangan, saya nggak mau, saya nggak berani karena ada zat yang menentukan harga, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi supply dan demand itu yang menentukan Allah sendiri kalau menurut Islam. Ya, dan ketika hadis ini sudah sangat terkenal, pastinya ini sudah ratusan tahun sebelum Adam Smith ya. Demikian juga para ahli ekonomi Islam yang lain. Jadi sebetulnya ekonomi Islam sudah mengenal berbagai macam teori ekonomi, tetapi memang tidak sampai dihitung secara matematis, kemudian ada kurvanya, itu belum sampai segitu ya, masih sederhana. Nah, yang mengembangkan sampai ke detail seperti itu memang peradaban barat. Nah, kita mengadopsi pemikiran-pemikiran barat yang cocok kita pakai, yang nggak cocok kita buang. Makanya ada istilah Islamisasi ilmu, ya kan? Karena kita meyakini bahwa ilmu itu sejatinya dari Allah semua, ya kan? Tinggal manusianya aja yang pakai, ya dipakai benar ya benar, pakai salah ya jadi salah, ya. Nah, sebetulnya begitu, ya. Jadi Allah lah yang menentukan supply demand itu. Nah, kalian pasti bisa membayangkan ya. Seandainya saja selera seluruh mahasiswa UNESA itu bakso, maka itu kantin Bosem jualannya bakso kabeh ya. Bakso Solo, bakso Malang, bakso Lawang, bakso Bandung misalkan begitu ya. Tetapi kan Allah mengatur ya agar selera manusia itu berbeda-beda. Makanya ada yang jual somai, ada yang jual batagor, ada yang jual nasi goreng. Diciptakan oleh Allah sehingga masing-masing penjual itu punya rezekinya masing-masing kan. Kalau semua manusia itu seleranya cuma bakso, nah kan nggak merata ya. Nah yang ngatur itu siapa? Tuhan ya. Tapi Adam Smith nggak berani bilang begitu. Beliau bilangnya, wis pokoknya tangan yang nggak kelihatan gitu ya, invisible hand gitulah ya. Nah, kalau dalam Islam jelas kita mengakui bahwa Allah lah yang zat yang maha membentuk harta. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, menurut Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan syariah mencegah ketidakadilan dan pencarian pengelolaan sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia. Nah, gitu ya. Intinya apa? Mencegah ketidakadilan dan pencarian sumber daya. Nah, kalau menurut M. Amanan, ilmu pengetahuan sosial yang pelajari masa
Ya, ini kayaknya sama Zoom-nya disuruh berhenti. Ya, sebentar lagi ya Zoom ya. Ya. Oke, menurut Sidiki, ya, menurut Sidiki, nah, menurut Sidiki, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi di zaman mereka. Nah, dibantu Al-Quran dan As-Sunnah maupun akal dan pengalaman. Menurut Akram Han, mempelajari kesejahteraan manusia falah yang terorganisir atas dasar kerjasama dan partisipasi. Banyak kan ya, macam-macam ya. Tapi saya nggak akan minta kalian ngapalin definisi lah ya, paling nggak tahu benang merahnya ya. Menurut Louis Cantori, tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi. Ya, ini 1 menit saja sudah mati 3 kali ya. Kalau menurut Cantori itu menolak ekses individualisme dalam ekonomi klasik. Nah, gitu ya. Jadi memang kalau dalam ekonomi konvensional itu manusia kan dianggap ini ya, homo economicus. There is no such a free lunch. Nggak ada makan siang yang gratis. Manusia itu bergerak atas dasar motif ekonomi. Sehingga semua harus ada timbal baliknya. Ya, ya, ya. Oke. Kayaknya kita akhiri dulu ya. Sampai hari ini. Memang tadi anak kelas pagi juga slide-nya sampai di situ. Walaupun ada beberapa yang miss ya, karena tetap beda ya online sama offline ya. Nanti semoga kalian bisa dapat yang lebih lengkap di kelas offline habis UTS ya.